Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Nada selaku dosen mengajar. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistem Informasi, Pemasukan dan Pengeluaran Kas pada SDN 23 Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Dan kelompok saya terdiri dari saya Agus Dianto, Apriani Yunika Yongasari, Cindi Pebela Doni, Osdar Somoni, dan Rizka Anggraini. Nama saya Rizka Anggraini dari kelas 11 4B 30, jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, manfaat dan tujuan, kesimpulan dan saran. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi saat ini telah banyak membantu manusia untuk melaksanakan pekerjaan di berbagai perusahaan atau bidang pendidikan. Salah satunya adalah teknologi komputer. Lembaga Pendidikan SDN 23 Batu Ampar melakukan pengelolaan transaksi keuangan masih menggunakan metode manual. Hal ini tentu berdampak pada lambang pengolahan data keuangan rentan terjadi kesalahan yang dilakukan oleh bagian bendahara. Maka dalam penelitian ini membahas mengenai sistem informasi pemasukan dan pengeluaran dana pada SDN 23 Batu Ampar. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat memudahkan pihak bendahara dalam mengelola transaksi keuangan serta menghasilkan rekapitulasi keuangan SDN 23 Batu Ampar secara cepat dan akurat. Manfaat dan tujuan. 1. Mengetahui proses bisnis sistem berjalan proses pemasukan dan pengeluaran SDN 23 Batu Ampar. Yang kedua, mengetahui permasalahan dan mendalami analisa kebutuhan sistem proses pemasukan dan pengeluaran kas di SDN 23 Batu Ampar. Yang ketiga, menerapkan sistem informasi akuntansi pada pemasukan dan pengeluaran kas di SDN 23. Perkenalkan, nama saya Apriani Yunika Yongasari, NIM 11181151. Pertama, saya akan menjelaskan ruang lingkup perangkat lunak untuk lebih memusatkan lagi agar dapat dipahami dengan jelas dan efisien, agar tidak terdapat penyimpangan dari pokok pembahasan, maka kami membuat batasan permasalahan pada sistem informasi pengelolaan data, pengeluaran dan pemasukan kas di SDN 23 Batu Ampar, mulai dari pendataan hingga proses LRS. Sistem ini menggunakan peralatan pendukung seperti Exam sebagai web server dan NetBeans sebagai text editor dalam pembuatan aplikasi berbasis web ini. Sedangkan media penyimpanan database menggunakan PHP-MyAdmin sebagai aplikasi untuk mengakses serta menggunakan bahasa pemrograman HTML. Dan hasil keluaran dari rancangan sistem informasi akuntansi, pemasukan dan pengeluaran kas pada SDN 23 Batu Ampar akan berbasis web. Adapun keuntungan yang kami harapkan yaitu pertama mempermudah kinerja agar lebih efisien dan efektif pada SDN 23 Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Kemudian yang kedua, mempermudah cara penghitungan pemasukan dan pengeluaran kas pada SDN 23 Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan analisa kebutuhan sistem. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sebelum melakukan perancangan sistem, terlebih dahulu dilakukan analisis kebutuhan, yaitu dengan cara melakukan wawancara terhadap responden agar dapat mengatasi ketidaksesuaian antara aplikasi yang dirancang dengan kebutuhan pengguna. Jadi kami melakukan wawancara sebelum melakukan perancangan sistem. Terlebih dahulu dilakukan analisis kebutuhan sistem, yaitu dengan cara melakukan wawancara terhadap responden agar dapat mengatasi ketidaksesuaian antara aplikasi yang dirancang dengan kebutuhan. Adapun kebutuhan sistem yang diperlukan antara lain menampilkan informasi mengenai kategori SDN 23 Batu Ampar, menampilkan informasi SDN Negeri 23 Batu Ampar yang sesuai dengan kategori yang diperlukan, menampilkan detail informasi pada SDN 23 Batu Ampar.
menampilkan informasi mengenai alamat pada SDN 23 Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Tujuan dari analisis kebutuhan sistem adalah memahami kelemahan sistem lama lalu menentukan sistem baru. Adapun tujuan dari analisis kebutuhan sistem adalah memahami kelemahan sistem lama lalu menentukan sistem baru. Memahami dengan sesungguhnya kebutuhan sistem yang baru dan mengembangkan sebuah sistem memadai. Kebutuhan tersebut atau memutuskan bahwa pengembangan sistem yang baru tidak dibutuhkan. Jadi di sini kami mengembangkan sistem yang dibutuhkan oleh SDN 23 Batu Ampar. Kemudian karakteristik sistem, pembuat sistem harus memahami ciri-ciri yang terdapat pada sekumpulan elemen yang ada sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan sistem. Adapun karakteristik dari sistem dimaksud yaitu masukan sistem atau input. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukan sistem yang dapat berubah pemeliharaan, maintenance input dan sinyal input. Kemudian yang kedua yaitu keluaran sistem atau output. Hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Baik, sekian penjelasan dari saya. Nama saya Pastor Soboni, NIM 1181130. Oke, selanjutnya saya akan membahas pengertian use case diagram. Use case diagram merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam pengembangan sebuah software atau sistem informasi untuk menangkap kebutuhan fungsional dari sistem yang bersangkutan. Use case diagram menjelaskan interaksi yang terjadi antara aktor inisiator dari interaksi sebuah itu sendiri dengan sistem yang ada. Sebuah use case diagram direpresentasikan dengan urutan langkah yang sederhana. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas studi kasus use case diagram usulan SDN 23 Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Di sini aktornya adalah siswa, supplier, admin. Ini siswa akan membayar kas. Kemudian admin menerima uang kas. Kemudian admin memberikan bukti pembayaran. Kemudian siswa menerima pembayaran kas. Untuk supplier menyerahkan data dan barang. Kemudian admin menerima data dan barang. Kemudian admin membayar atau mengeluarkan kas atas barang. Supplier menerima nota dan nominal atau uang tunai. Kemudian admin membuat jurnal. Untuk selanjutnya saya akan membahas pengertian activity diagram. Activity diagram merupakan alur kerja atau workflow atau kegiatan aktivitas dari sebuah sistem atau menu yang ada pada perangkat lunak. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem. User interface, di mana setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan antar muka tampilan serta rancang menu yang ditampilkan pada perangkat lunak. Ini merupakan menu login activity diagram. Sini admin membuka halaman login, kemudian memasukkan user dan password. Mengeklik menu login, valid user dan password. Kalau valid berarti menampilkan pesan berhasil. Kemudian masuk ke menu halaman utama. Kalau tidak menampilkan pesan salah. Kembali ke menu user dan password, artinya admin masukkan lagi user dan password. Untuk selanjutnya saya akan membahas yaitu activity diagram menu jurnal. Di sini admin membuka halaman jurnal, kemudian pilih periode,
kemudian menampilkan data jurnal. Oke, selanjutnya saya akan membahas activity menu supplier. Supplier membuka halaman supplier, admin buka halaman supplier, maksudnya pilih tombol tambah, kemudian mengisi data supplier, kemudian sistem menyimpan data supplier, menampilkan data supplier, kemudian pilihan data supplier akan diubah atau pilih data supplier akan dihapus. Kalau data supplier dihapus, pilih penghapusan data supplier, mengupdate data supplier dengan ada data supplier. Jika dipilih akan diubah, maka input perubahan data, pilih tombol edit, kemudian mengupdate data supplier. Activity menu penerimaan kas. Di sini admin memilih menu transaksi penerimaan kas. Kemudian sistem menampilkan form transaksi penerimaan kas. Kemudian di sini ada dua pilihan, yaitu pilih tombol cetak atau menginput transaksi penerimaan kas. Kalau admin memilih cetak transaksi, berarti langsung ke menu utama atau menyimpan. Jika input transaksi penerimaan kas menginput, maka pilihan tombol simpan lalu menyimpan. Untuk selanjutnya saya akan membahas activity menu pengeluaran kas. Itu admin, ada sistem. Jika admin memilih menu transaksi pengeluaran kas, maka menampilkan form transaksi pengeluaran kas. Kemudian ada dua pilihan. Jika admin memilih mencetak atau tekan tombol cetak, kemudian transaksi dicetak. Kalau admin memilih untuk menginput atau input pengeluaran kas, berarti klik menu input, kemudian pilih simpan, kemudian sistem menyimpan data. Untuk selanjutnya saya akan membahas struktur navigasi. Ini merupakan menu-menu yang ada di program. Ini ada menu login, menu admin, menu jurnal, supplier, transaksi penerimaan kas, dan menu transaksi pengeluaran kas. Terima kasih. Halo, perkenalin, nama aku Cindy Febri Prasoyoni. Di video aku kali ini aku akan menjelaskan desain basis data. Yang pertama itu ada ERD, yang kedua ada spesifikasi file, dan yang ketiga ada struktur. Terus yang kemudian ada desain angka. Nah, yang pertama yaitu ada desain basis data ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, di sini aku bakal jelasin seputar diagramnya ini. Ini ada data admin melakukan transaksi penerimaan kas, yaitu one to many. Kenapa? Karena seorang admin melakukan transaksi penerimaan kas, yaitu nggak harus transaksi, dia tuh termasuk penerimaan kas, misalnya pembayaran SPP atau pembayaran biaya sekolah. Ini karena SDM, jadi ini penerimaan siswa, jadi mereka itu bayar SPP-nya, bayar duit masuknya, atau bayar duit per semesternya. Kemudian transaksi penerimaan kas ini memiliki sebuah transaksi, jadi one to one. Jadi ya, terus ini seorang supplier melakukan transaksi, jadi one to one. Kemudian supplier memiliki jurnal, jadi jurnalnya hanya satu jurnal untuk transaksi penerimaan kas ini.
Next. Yang kedua ada spesifikasi file. Ini yang pertama ada spesifikasi file data admin. Nah, di sini nama database-nya itu SDN23 Batu Ampar. Ini nama filenya data admin. Nah, ini bisa kita lihat pada database. Terus akronimnya ini data underscore admin.myd. Terus ini tipe filenya ini file master. Kenapa? Karena sifatnya itu tidak berubah, kemudian tidak dapat dipindahkan, tidak dapat dihapus. Jadi ini data admin ini disebut tipe filenya itu tipe file master. Terus aksesnya random, panjang recordnya itu 113 karakter, itu dihitung dari per hurufnya. Oke. Terus di bawahnya itu ada nick karena ini primary key-nya adalah. Nah, yang kedua ini spesifikasi file data jurnal. Nah, berbeda dengan data admin, di sini berbedanya hanya pada tipe filenya. Di sini data jurnal ini tipe filenya transaksi. Kenapa? Karena tipe transaksi ini bisa dihapus, bisa diubah, bisa diedit, terus ini berdasarkan periode. Jadi misalnya kalian mencari jurnal tahun 2019, tahun 2020. Jadi tipe file data jurnal ini tipe filenya transaksi. Terus ininya ini kode akun karena di sini kode akun ini primary key. Terus nah di bawahnya ini ada kode jurnal ya. Ini di bawahnya tipe filenya maksud saya ini keterangannya foreign key. Nah, kemudian spesifikasi file data supplier. Nah, ini juga berbeda data supplier ini. Supplier ini tidak ada menginput angka atau apa, ini jadi hanya menginput supplier. Jadi ini yang membedakannya juga tipe filenya. Filenya itu file master. Terus nama filenya ini ID supplier karena di sini keterangannya ID supplier ini primary key. Lanjut. Nah, spesifikasi file data transaksi pengeluaran kas ini juga tipe filenya juga berbeda transaksi. Karena apa? Karena di sini menginput data-data yang berupa keuangan. Jadi di sini tipe filenya transaksi karena dia bertransaksi, berbeda dengan tipe file master tadi. Karena seperti yang sudah saya jelaskan, master itu tidak dapat berubah, tidak dapat dipindahkan, dan tidak dapat dihapus. Sedangkan transaksi ini bisa dipindah, bisa diedit, bisa dihapus. Dan kita mencari file transaksi ini menurut periode yang akan kita cari. Misalnya kita mau cari ke tahun 2018, 2019, atau 2020. Kemudian tipe file data transaksi penerimaan kas ini sama dengan pengeluaran kas karena dia menginput keuangan yang akan kita cari. Jadi dia ini berupa transaksi. Nah, di sini nama filenya ini no_transaksi karena dia merupakan primary key. Lanjut. Nah, ini kepada structure code. Structure code ini sebenarnya ada kodenya, nanti akan dijelaskan pada sesi berikutnya. Di sini saya hanya akan menjelaskan structure code itu sendiri. Di sini penjelasannya pada bagian structure code ini akan menampilkan secara keseluruhan codingan pada project yang telah kita buat. Structure code memungkinkan programmer untuk berkomunikasi dengan komputer menggunakan beberapa perintah yang telah terdefinisi. NetBeans. Ya, jadi ini NetBeans ini salah satu aplikasi yang kami buat untuk membuat project programmer pada mata kuliah metode penelitian. Nah, NetBeans merupakan sebuah aplikasi Integrated Development Environment atau IDE berbasis Java dari Sun Microsystem yang berjalan di atas Swing. Nah, kenapa Swing? Swing itu merupakan sebuah teknologi Java untuk pengembangan aplikasi desktop yang dijalankan oleh platform seperti
Windows, Linux, Mac, OS X, and Solaris. Jadi seperti itu penjelasan tentang struktur code. Kemudian, ini desain antarmuka. Desain antarmuka ini diartikan sebagai hasil running dari codingan yang telah kita buat. Nah, ini saya hanya akan menampilkan hasil codingan. Nah, kalau codingan dan database-nya akan dijelaskan pada sesi yang berikutnya. Nah, ini ada form tabel admin. Nah, di sini ada nama admin, ada tanggal lahir, ada jabatan, alamat, dan aksinya itu hapus atau edit gitu. Nah, ini input adminnya. Jadi kalau kita tadi di sini misalnya kita klik tambah data, nah, akan keluar seperti ini, form input admin. Jadi kalian masukkan nama admin, tanggal lahir, jabatan, alamat. Nah, tabel jurnal ini hanya berupa nomor transaksi dan tanggal. Nah, iya kan? Seperti yang saya katakan. Jadi kita jurnal ini merupakan file transaksi. Jadi kita ini mencari tanggal berapa yang akan kita cari. Misalnya 15 Juni 2020 akan keluarlah di situ. Terus kita masukkan juga nomor transaksinya, jangan lupa. Oke. Nah, ini. Terus tadi ini kalau kita klik tambah data akan keluar seperti ini. Form input jurnal. Nah, di sini kalian yang akan menginput kan, memasukkan nomor input transaksi berapa yang kalian cari, terus tanggal berapa yang kalian cari jurnalnya. Jadi kalian tinggal klik simpan. Nah, ini tabel supplier ini merupakan tabel master. Jadi di sini tidak ada yang mencari tanggal apa atau gimana. Jadi di sini hanya mencantumkan nama supplier, alamat, nomor telepon. Nah, ini seperti yang sebelumnya. Jadi kita klik tambah data akan keluar seperti ini, form untuk supplier. Kita memasukkan nama suppliernya siapa, alamatnya di mana, dan nomor telepon. Kita klik. Nah, ini tabel transaksi penerimaan kas. Nah, di sini tadi yang sudah saya jelaskan, tipe file transaksi penerimaan kas ini merupakan file transaksi. Kenapa? Karena di sini akan mencari tanggal berapa transaksi yang kita cari. Tuh. Terus kalau kita klik tambah ini, tabel transaksi pengeluaran kas ini sama dengan penerimaan kas. Jadi penerimaan kas tadi berupa penerimaan dari siswa, misalnya dari SPP, pembayaran mereka per semester, duit, misalnya dana bos atau bantuan-bantuan lainnya, itu masuk ke tabel transaksi penerimaan kas. Sedangkan transaksi pengeluaran kas ini semua yang serupa dengan pengeluaran kas sekolah tersebut akan dimasukkan ke tabel transaksi pengeluaran kas. Ini tabel database-nya, ada admin, ada jurnal, ada supplier, transaksi pengeluaran kas, dan transaksi pengeluaran kas. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya. Dari sini saya akan menjelaskan ada 3 materi, yaitu pembuatan kode program, pengujian, dan pemeliharaan. Mungkin yang pertama-tama yang saya akan jelaskan yaitu pembuatan kode program. Di sini pembuatan kode programnya mungkin saya akan pertama-tama menjelaskan pembuatan database-nya terlebih dahulu. Di sini saya telah membuat satu database yang bernama DBKas dan terdiri dari jurnal, tabel admin, jurnal, supplier, transaksi pengeluaran kas, dan penerimaan kas. Yang pertama, tabel admin. Tabel admin di sini terdiri dari atribut nick, nama admin, tanggal lahir, jabatan, dan alamat, yang dimana nick ini sebagai kunci utama atau primary key. Lalu jurnal. Jurnal sendiri di sini terdapat ada atribut KD jurnal atau kode jurnal, saya singkat saja. Nomor transaksi, tanggal, yang dimana kode jurnal ini terdapat sebagai primary key. Lalu kita ke tabel supplier.
tabel supplier ini terdapat ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Jadi di sini ID supplier ini saya buat jadi primary key. Lalu tabel transaksi pengeluaran kas ini terdapat atribut nomor transaksi, tanggal, ID supplier, NIS, keterangan, dan total. Dan nomor transaksi di sini saya buat sebagai jadikan primary key. Lalu transaksi pengeluaran kas terdapat atribut nomor transaksi, tanggal, NIS, keterangan, dan SPP, dan total. Itu tadi tabel-tabel yang terdapat di database saya. Dan untuk pembuatan program sendiri saya menggunakan aplikasi NetBeans. Langsung saja kita ke aplikasi NetBeans ya. Jadi di sini saya telah buat satu project UAS di judul project saya, dan saya akan jelaskan sedikit tentang program yang saya telah buat. Di sini package sendiri sebagai fungsi pemisah dari fungsi-fungsi yang telah kita buat seperti controller dan model. Untuk model sendiri sebagai fungsi perintah. Di sini saya telah buat admin model, jurnal model, supplier model, transaksi penerimaan kas, dan pengeluaran kas model. Lalu ke koneksi. Koneksi ini bisa diartikan sebagai penghubung atau jembatan dari program yang telah kita buat ke database. Lalu untuk controller sendiri berfungsi sebagai jembatan juga atau penghubung dari model ke view ataupun view itu tampil. Saya telah buat juga admin controller sini, jurnal controller, supplier controller, transaksi penerimaan kas, dan pengeluaran kas controller. Lalu saya buat juga admin edit form ini untuk mengedit data yang telah kita input. Untuk kita edit, kita buat form edit admin sendiri, ini fungsi sebagai mengedit data. Lalu ada input, admin, jurnal, supplier, transaksi pengeluaran kas, dan penerimaan kas ini sebagai untuk kita memasukkan data atau menginput data ke tabel telah kita buat. Oke, kita langsung saja kita jalankan programnya. Baiklah, inilah tampilan program yang kita run atau kita jalankan. Di sini terdapat tabel admin, jurnal, supplier, transaksi penerimaan kas, dan pengeluaran kas yang telah kita buat. Untuk tabel admin sendiri, jika kita ingin menambahkan data ataupun input data, kita klik form tambah data di sini, maka akan muncul form input admin. Di sini kita bisa menambahkan data ataupun memasukkan data yang kita ingin input. Setelah kita input datanya, kita klik simpan, maka data itu akan tersimpan. Lalu untuk jurnal sendiri sama, kita klik tambah data, akan tampil form input jurnal. Di sini kita masukkan data yang kita ingin input, lalu klik simpan. Untuk supplier, transaksi penerimaan kas, dan penjualan kas juga sama. Sekian dari penjelasan saya tentang materi pembuatan kode program. Maka saya akan lanjutkan lagi ke materi pengujian. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu pengujian. Jadi saya akan menjelaskan sedikit pengujian. Pengujian ini berfokus kepada perangkat lunak secara dari segi logik dan fungsional, serta memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Jadi hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan ataupun error, dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan pada program SDN23 Batu Ampar. Jadi saya ambilkan contoh pengujian tabel admin. Di sini kita lakukan skenario pengujiannya, yaitu mengkosongkan data lalu menekan tombol simpan. Jadi data atribut nama admin kita kosongkan, lalu kita klik simpan, dan sistem menerima proses inputan data admin, dan kemudian data admin tampil kosong. Kenapa kosong? Karena data admin kita tidak input ataupun kita biarkan saja lalu kita klik simpan, itu mengakibatkan tampil kosong. Jadi hasil pengujian yang kita lakukan sesuai dengan harapan dan kesimpulannya valid. Untuk pengujian yang selanjutnya saya ambil tabel jurnal. Jadi skenario pengujiannya, tabel jurnal ini pada atribut kode jurnal, kita menginput data atribut kode jurnal menggunakan huruf. Contohnya seperti
penginputan kode jurnal Agus Yudianto. Kita input Agus Yudianto, lalu sistem menerima proses input, namun terjadi kesalahan input, error. Kenapa terjadi error? Karena kita menginput menggunakan huruf, sedangkan yang harus kita input menggunakan angka. Jadi hasil pengujian yang kita lakukan sesuai dengan harapan dan kesimpulannya valid. Nah, untuk pengujian yang selanjutnya masih tetap di tabel jurnal. Saya ambil atribut tanggal. Sekarang pengujiannya kita sama seperti nama admin, kita kosongkan juga data, lalu kita tekan tombol simpan. Jadi data yang tersimpan itu diterima oleh sistem, proses input data tanggal, lalu kemudian data tanggal itu tampil namun kosong karena kita tidak mengisikan data di tanggal. Jadi hasil pengujiannya sesuai dengan harapan dan kesimpulannya valid. Nah, untuk pengujian tabel selanjutnya yaitu tabel pengeluaran kas, lembaran NIK. Nah, NIK ini juga kita sama seperti kode jurnal. Kita input menggunakan huruf data di NIK-nya. Contohnya Cindy, kita input Cindy, lalu sistem menerima proses input data, lalu kemudian terjadi error. Sama, karena kita menggunakan huruf bukan angka. Jadi sistem menanggapinya dan tampil error. Jadi hasil pengujian yang kita lakukan sesuai dengan harapan dan kesimpulannya valid. Itu saja sekian dari pengujian pengertian pengujian dan contoh pengujian tabel admin, dan saya akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya yaitu pemeliharaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan atau maintenance. Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami suatu perubahan ketika sudah dikirim ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian, atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi pada tahap pendukungan atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi atau perubahan perangkat lunak yang sudah ada. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang materi pemeliharaan. Jadi Kesimpulan. 1. Sistem pengolahan data penerimaan dan pengeluaran kas pada SDN 23 Batu Ampar Kabupaten Kuburaya sudah cukup baik. Namun, proses pencatatan masih menggunakan buku kas. Selain itu, setiap transaksi harus dihitung satu persatu menggunakan kalkulator, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan pekerjaan. 2. SDN 23 Batu Ampar membutuhkan aplikasi pengolahan data penerimaan dan pengeluaran kas, karena setiap proses perhitungan secara terkomputerisasi dapat meminimalkan kesalahan dalam perhitungan setiap transaksi dan sangat menghemat waktu. Ketiga, aplikasi pengolahan data penerimaan dan pengeluaran kas pada SDN 23 Batu Ampar digunakan oleh satu level user yakni admin. 4. Aplikasi pengolahan data penerimaan kas dan pengeluaran kas dirancang untuk dapat mengolah data admin transaksi penerimaan kas, transaksi pengeluaran kas, supplier, jurnal. Laporan yang dihasilkan dari aplikasi antara lain laporan data admin, transaksi penerimaan kas, transaksi pengeluaran kas, supplier, dan jurnal. Saran: memberikan pelatihan kepada admin mengenai proses penggunaan aplikasi yang diusulkan agar tidak terjadi kesalahan pengoperasian saat penerapan aplikasi. Menyediakan perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan dalam penerapan aplikasi seperti perangkat keras komputer dan printer, serta perangkat lunak NetBeans dan XAMPP. Melakukan backup file database meminimalisir kehilangan data akibat terkena virus. Sekian dan terima kasih dari saya.